Mereka tentunya punya kekurangan, akan tetapi yang sudah mereka lakukan untuk umat begitu besar. Dan kita yang komentar-komentar ini, yang mencibir mereka, mencaci mereka, kemudian memotong-motong video mereka, seolah-olah mereka ini berbuat salah, seolah-olah mereka ini tidak punya kebaikan sama sekali. Sudah berbuat apa untuk umat? Sudah memberikan apa, berkontribusi apa untuk umat dibandingkan mereka? Maka dari itu, biarlah mereka tetap fokus dalam jalannya mereka. Dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa menolong mereka. Dan ibarat pepatah ini untuk para habaib, ibarat pepatah, biarkanlah anjing menggonggong, kafilah tetap berlalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara sekalian, Kang Surya mengupas tuntas tentang fenomena para habaib di Indonesia. Para habaib di Indonesia memang banyak kekurangan, tetapi banyak juga kelebihannya. Dan kenapa kita hanya mengobok-obok kekurangannya, tetapi tidak mau mengakui kelebihannya? Kita lihat secara tuntas, dikupas oleh Kang Surya. Inilah videonya. Saya ingin sedikit menanggapi dari fenomena-fenomena habaib yang banyak terjadi di Indonesia. Habaib itu komplit, teman-teman. Dari semua segi mereka itu ada. Contoh begini saja, Habib Bahar. Ya, semua orang kan punya kekurangan ya. Tidak mungkin kan tidak ada orang yang punya kekurangan. Para habaib pun juga punya kekurangan. Tapi coba kita telah Habib Bahar yang dia berdakwah, merangkul para preman, anak-anak muda, anak-anak jalanan, anak-anak yang ada di penjara. Kemudian mereka tidak tahu hukum syariat. Kemudian dengan adanya Habib Bahar mereka terangkul, tahu wudhu, tahu sholat, tahu ajaran Islam. Yaitu itu keunggulannya Habib Bahar. Kemudian Habib Rizik, dengan beliau kemudian mata kita terbuka tentang keadaan bangsa. Banyak ilmu yang disampaikan sehingga kita merasa peduli dengan keadaan bangsa ini. Terus kemudian ada Habib Jindan dengan nasihat-nasihatnya yang menyentuh hati, membuat hati kita menjadi tenang, kemudian menjadi hati kita cenderung kepada orang-orang soleh. Ada lagi Habib Novel Al-Idrus Solo yang karenanya kaum milenial, anak-anak muda itu tertarik untuk belajar agama. Kemudian ada lagi Habib Quraish Shihab dengan ilmunya, kemudian banyak para cendekiawan, para intelektual bisa menerimanya. Kemudian ada Habib Lutfi yang dengan sikapnya merangkul semua kalangan sehingga aparat, pemerintah, masyarakat bisa dirangkul olehnya. Ini adalah fenomena para habaib yang mereka memiliki jalan masing-masing untuk tujuannya sama, mengajak orang kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, bagi yang komentar-komentar ini, termasuk kita yang komentar ini kira-kira kita ini sudah berbuat apa untuk umat? Atau kita sudah mengajak puluhan orang yang tadinya lupa menjadi ingat kepada Allah? Dan mereka ini yang tadi kita sebutkan bukan Nabi, bukan Rasul. Mereka ini punya kekurangan, punya kelemahan. Habib Bahar, Habib Rizik, Habib Lutfi, dan habaib semua yang lainnya. Habib Syekh yang kemudian dengan sholawatnya mengajak anak-anak muda kemudian mencintai sholawat, gemar kepada sholawat. Ini kan sesuatu hal yang positif. Mereka tentunya punya kekurangan, akan tetapi yang sudah mereka lakukan untuk umat begitu besar. Dan kita yang komentar-komentar ini, yang mencibir mereka, mencaci mereka, kemudian memotong-motong video mereka, seolah-olah mereka ini berbuat salah, seolah-olah mereka ini tidak punya kebaikan sama sekali. Sudah berbuat apa untuk umat? Sudah memberikan apa, berkontribusi apa untuk umat dibandingkan mereka? Maka dari itu, biarlah mereka tetap fokus dalam jalannya mereka. Dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa menolong mereka. Dan ibarat pepatah ini untuk para habaib, ibarat pepatah, biarkanlah anjing menggonggong, kafilah tetap berlalu. Itulah pernyataan daripada Kang Surya melalui akunnya Kang Surya 8. Mungkin dia seorang Gus dari tutur katanya kalau di Pulau Jawa, tetapi kalau di Aceh ini, kalau Gus di Pulau Jawa, di Aceh disebut dengan Tengku. Ini mengupas tuntas tentang fenomena para habaib yang ada di Indonesia. Habib Rizik Syihab, Habib Bahar Smith, Habib Syekh, dan Habib lainnya. Mereka sangat banyak mempunyai kelebihan seperti Habib Bahar. Habib Bahar ini memang tergolong sangat muda dan selalu berceramah dengan berbagai macam kontroversi dan menghendak-hendak panggung. Tetapi Habib Bahar bin Smith ini adalah sosok yang sangat peduli dengan anak-anak jalanan, mengambil anak-anak jalanan, membawa ke pesantrennya
dan mendidiknya sehingga dia mengetahui Allah. Mengambil residivis di penjara, orang-orang yang keluar dari penjara, yang hidupnya melanglang, diambil dibawa ke pesantrennya dan dididik sehingga dia mengetahui jalan yang benar. Begitu juga Habib Rizik Syihab yang selalu memberikan pencerahan ilmu agama kepada kita, dan dia selalu menegakkan amar ma'ruf nahi munkar, dan ini diakui oleh ulama-ulama lainnya. Juga Habib Syekh, Habib Jidan, dan Habib-Habib lainnya. Memang banyak sekali kekurangan-kekurangannya, tetapi banyak juga kelebihan-kelebihannya. Dan menurut Gus ini, kenapa kita hanya mengobok-obok kekurangannya dan tidak mau mengakui kelebihannya? Biarlah Gus-Gus ini kita fokus pada aktivitasnya amar ma'ruf nahi munkar, dan diberikan kemudahan dan juga kekuatan. Biarlah orang yang mengumpat dan mencaci itu diibaratkan oleh Kang Surya ini sebagai anjing yang menggonggong kabilah yang berlari. Sekian, saudara sekalian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.